Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Kamila Hidayati. Saya berasal dari Kota Majalengka. Saya perwakilan dari kelas 3 Sanawi yang diwali-kelasi oleh Kiai Buda Aparib Baihaqi. Saya perwakilan dari kamar 6 yang diketuai oleh Ustazah Sulistiawati dan Ustazah Anna Muhusa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya dan kepada para dewan guru dan dewan kiai yang selalu membimbing, mendoakan, dan memberi ilmu-ilmu kepada saya. Terima kasih juga kepada teman-teman, terutama kepada Hawariyun kelas dan Kobong yang selalu memberi dukungan dan mendoakan saya sehingga saya ada di titik saat ini. Ajhalun nas man taraka yaqina ma'indahu lidhani ma'indan nas. Orang yang paling bodoh ialah orang yang selalu meninggalkan keyakinan diri sendiri dan mengira yang dilakukan orang lain itu jauh lebih berarti. Sekian dari saya. Jangan lupa doakan dan terus beri dukungan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi manna alaina biminani awliyaih wa asfiyaih wa sarafa anna fitnata a'daih linahdha wa linakhussa bisyukril awfar wa minnatil akbar wa minnatil kubra wa ni'matil udma allati hiyal islam fa innahal ula wal ukhra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun 1095, kota Baitul Maqdis yang suci terancam oleh kaum kafirin Nasrani. Mereka datang hanya untuk merebut kekuasaan wilayah sehingga menyebabkan pertempuran antar negara dan menyebabkan kehancuran bagi negeri Palestina. Sehingga harta yang dimiliki dicuri, ujian tiada henti, anak-anak tersakiti, wanita dizolimi, bahkan mereka bunuh para lelaki hingga mati. Lalu pada tahun 1099, Kaisar Bizantium atau Alexius I berhasil mempersatukan umat Kristen untuk merebut kembali kekuasaan Palestina ke tangan mereka. 88 tahun berlalu, tepat pada tahun 1187, ketika Palestina di bawah kekuasaan Zionis, datanglah pahlawan yang mulia, yakni Salahuddin Al-Ayyubi. Adakah yang tahu siapakah Salahuddin Al-Ayyubi itu? Beliau adalah kesatria yang cerdas, berintegritas, serta loyalitas dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap perjuangan umat Islam. Sehingga beliau mampu mengerahkan pasukan untuk merebut kembali kekuasaan Palestina ke tangan umat muslimin Palestina. Untuk itu berdirinya saya di sini untuk memaparkan uraian yang berjudul
menumbuhkan kembali Gan Saladin di tengah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pertengahan zaman ini banyak sekali peristiwa yang memiriskan, terutama di kalangan umat Islami. Mulai adanya teknologi, mental muslim semakin tergerogoti. Dengan adanya globalisasi, pikiran hampir mati. Dan tanpa adanya komunikasi, kita tidak akan peduli, terutama sesama umat Islami. Jadi kita sebagai umat muslim membutuhkan inspirasi untuk memberantas para penentang Islami. Karena pola pikir yang berbeda menumbuhkan rasa egoisme dan ambisi yang tidak sama. Dari komunikasi, kita mengetahui keberadaan umat Islami, terutama di Palestina, kota suci. Pada abad ke-20, setelah Palestina dimerdekakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kini mereka terjajah kembali oleh para Zionis Yahudi. Negara yang utuh kini kembali menjadi runtuh. Negara yang makmur kini terkubur oleh bangunan yang telah hancur. Jadi, kita sebagai umat muslimin yang peduli harus sadar bahwa Palestina sekarang membutuhkan pembelaan. Karena di sana ada Baitul Maqdis yang harus dipertahankan dan diselamatkan. Pembelaan terhadap Palestina merupakan rasa cinta kita terhadap sesama saudara. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sendiri sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun 1948 hingga sekarang, Palestina masih ada dalam penjajahan. Para Zionis melakukan berbagai upaya, melakukan berbagai cara untuk merebut kembali Palestina ke tangan mereka. Sehingga mereka melakukan gencatan senjata. Namun ini bukanlah tanda-tanda kemerdekaan, melainkan topeng-topeng kebohongan yang mereka jadikan sebagai alat untuk merebut kembali kekuasaan. Jadi kita sebagai umat muslimin yang peduli harus mengetahui bahwa Palestina sekarang sedang diambang rasa dilema antara memilih hidup histeris tapi di bawah kekuasaan Zionis atau memilih hidup miris demi mempertahankan Baitul Maqdis. Namun yang lebih mereka butuhkan sekarang adalah ingin menumbuhkan kembali Saladin yang baru yang mampu menegakkan visi misi Islam, meninggikan martabat Islam, memiliki jiwa juang sehingga mampu mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam. Jadi kita sebagai umat muslimin harus peduli terhadap umat Palestina. Karena la islama illa bil quwwah wa la quwwata illa bil jama'ah wa la jama'ata illa bil imarah wa la imarata illa bit ta'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan kekuatan, tidak ada kekuatan kecuali dengan persatuan, dan tidak ada persatuan kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ta'at. Dengan persatuan dan kesatuan akan menumbuhkan Islam yang kuat, bermartabat, serta terbebas dari para agresor-agresor laknat. Jadi kita harus bersatu, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ambisi dari para Saladin adalah
Mereka yang bermental baja tak pernah luluh meski lawan tank baja. Walaupun senjata bambu runcing, tetapi semangat mereka lebih menyaring. Tidak peduli lawan gagah, yang penting semangat mereka tidak pantang menyerah. Di dalam diri mereka tidak ada kata menyerah, yang ada hanyalah semangat demi mengokohkan umat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam harus peduli, harus membantu dan melatih mental kita untuk Islam demi Islam. Jangan melihat siapa kita, dari mana kita, tetapi yang harus diperlihatkan dan ditanamkan dalam diri kita adalah jiwa yang berpondasi Islamiyah dan peduli terhadap sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dapat disimpulkan, andaikan kita ingin menumbuhkan kembali Saladin-Saladin yang baru, maka harus menegakkan visi yang jelas, ambisi yang keras, dan kerja yang cerdas. Dengan begitu, dengan persatuan dan kesatuan akan menumbuhkan Saladin-Saladin yang kuat, yang mampu memerdekakan umat. Dengan adanya Saladin, zaman boleh berganti, tetapi iman tidak boleh mati. Dan zaman boleh berubah, tetapi iman tidak boleh goyah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.